'cause I know that you love me, honey. It's alright, long as I... Film dibuka dengan memperlihatkan dua bersaudara, si adik yang bernama Becky dan ada si Carl si kakak. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua mereka. Melihat adiknya mual, Carl pun memberhentikan mobilnya tepat di seberang sebuah gereja yang berada di kawasan ladang rumput yang tinggi. Dan ternyata Becky sedang hamil tua akibat dari pergaulan bebasnya, di mana saat mereka akan melanjutkan perjalanan terdengar suara anak kecil yang meminta tolong. Yang suara itu berasal dari dalam ladang rumput tinggi tersebut, sehingga Carl pun segera memarkirkan mobilnya di depan gereja untuk masuk ke dalam ladang rumput tersebut. Carl si kakak pun masuk duluan, kemudian disusul oleh Becky yang berjalan di belakangnya, sehingga dikira akan mencari si anak kecil yang meminta tolong. Becky dan Carl justru harus terpisah, dan anehnya semakin lama mereka mencari, semakin jauhlah suara mereka satu sama lain, sehingga untuk memastikan jarak antar keduanya, Carl dan Becky pun melompat bersama-sama, sehingga... Becky! Cal, stop walking away! I didn't move! 1, 2, 3. Ya, ternyata mereka berdua tidak jauh dan seharusnya tidak sulit untuk menemukan satu sama lain. Namun saat Becky meminta Carl untuk melompat lagi demi memastikan jaraknya, tiba-tiba... Ya, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, jarak mereka tiba-tiba menjauh. Padahal keduanya sama sekali tidak pernah bergerak sedikit pun meninggalkan posisi. Di mana Carl yang khawatir dengan kondisi Becky pun langsung lari mencarinya hingga tak sengaja terjatuh dan melihat sebuah bangkai anjing dengan nama Freddy sesuai yang tertera pada kalungnya. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Saat Becky sedang duduk istirahat, tiba-tiba saja muncullah seorang pria yang ternyata adalah ayah dari si anak kecil yang mereka cari. Si ayah mengaku sudah berjam-jam mencari keberadaan istri dan anaknya yang tersesat di dalam ladang rumput ini. Sehingga untuk keselamatan bersama, Becky pun diminta untuk terus mengikutinya dari belakang. You want to get out of here? Come with me. I'm alright, Cal. Saat malam hari tiba, Carl masih belum juga menemukan keberadaan Becky dan justru malah tak sengaja menemukan si bocah yang datang sendirian kepadanya. Si bocah pun mengajak Carl ke sebuah tempat yang di situ ada sebuah batu besar hitam yang mirip sekali dengan batu setengah lumut, pengantar pizza yang ada di SpongeBob. Si bocah mengatakan bahwa batu ini bisa memberitahu apapun yang Carl ingin ketahui, termasuk keberadaan Becky adiknya saat ini. Yang ketika Carl akan menyentuh batunya, tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan dari Becky yang berasal dari dalam rumput. Dan... Becky! 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 Untuk sementara, kita tinggalkan dulu Carl dan Becky dan berpindah kepada seorang pemuda yang bernama Travis tapi tidak pakai Scott. Di mana dia ternyata adalah cowoknya Becky, alias ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Becky. Sudah 2 bulan berlalu sejak Becky dan Carl menghilang. Travis yang khawatir pun mencoba melakukan pencarian hingga membawanya ke gereja tua, tempat mobil mereka diparkir. Yang setelah memastikan bahwa mobil itu adalah milik Carl dan Becky, Travis pun berinisiatif memasuki gereja di sana. Barangkali ada mereka berdua di dalam. Namun Travis malah menemukan sebuah pintu menuju ruangan belakang gereja yang terkunci, yang pada akhirnya dia pun keluar lagi tanpa mendapatkan hasil apapun. Saat berdiri tepat di seberang ladang rumput tinggi, Travis tak sengaja menemukan buku milik Becky. Sehingga dengan anggapan bahwa Becky tersesat di dalam ladang rumput ini, Travis dengan segala perlengkapan dan pengetahuan akan survival pun mencoba memasuki ladang rumput ini, berharap bisa menemukan keberadaan pacar dan kakaknya. Dikira akan meminimalisir potensi tersesat dengan cara melipat rumput panjang, kita justru akan melihat suatu fakta mengejutkan tentang rumput-rumput di tempat ini, yang seolah hidup dan punya nyawa sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Travis pun menjadi sia-sia saja.
Becky! Malam harinya, Travis didatangi oleh si bocah yang setelah 2 bulan berlalu ternyata dia masih hidup. Dia mengaku tahu di mana Becky dan mengajak Travis untuk melihatnya sendiri. Yang alangkah terkejutnya Travis saat menemukan Becky sudah menjadi mayat kering dengan si bocah yang menghilang entah kemana. Tobin! Tobin! Keesokan paginya, Travis yang baru siuman pun langsung mengambil kalung kepiting milik Becky dan mulai menelusuri ladang lumpur ini, di mana Travis tiba-tiba mendengar suara mobil berhenti dan orang yang sedang mengobrol, sehingga dia langsung berteriak minta tolong kepada mereka semua. Help me! Is someone out there? Over there, Mommy. Do you hear him? He knows my name. Dan ya, saya, Anda, dan kita semua pasti akan sangat terkejut saat melihat orang yang baru datang. Itu adalah si ayah, si ibu, dan si bocah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ladang ini semacam area time loop. Yang barang siapa masuk ke dalamnya, maka akan terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Ross! Just a minute, please. Toby! Pada akhirnya terjawablah sudah bahwa alasan si bocah, si ayah, dan si ibu masuk ke sana karena mendengar teriakan minta tolong dari Travis yang setelah beberapa jam saling mencari satu sama lain, si ayah yang memiliki sifat keras dan temperamental pun tak sengaja menemukan batu ajaib dan seketika menyentuhnya yang membuat dia menjadi sangat jahat. Keesokannya, giliran si bocah lah yang meminta tolong, yang lagi-lagi menguak sebuah fakta menarik tentang alasan bagaimana awalnya Carl dan Becky masuk ke dalam ladang rumput tinggi ini. Berbeda dengan garis waktu yang sebelumnya, kali ini mereka berempat di antaranya, Becky, Carl, Travis, dan si bocah akhirnya bisa bertemu. Tentu saja, Becky dan Carl keheranan dengan Travis yang ada di sana lebih dahulu. Terlebih lagi mendengar pengakuan Travis yang terjebak di tempat ini gara-gara sedang mencari Becky dan Carl yang sudah hilang selama 2 bulan. Karena tak ada waktu untuk menjelaskannya, Travis pun langsung mengendong si bocah untuk melihat area sekitar. Dan secara kebetulan melihat sebuah bangunan dan berniat berjalan menuju bangunan tersebut. Okay, which way is it? That way. You still see it? Getting closer. Tak lama, Becky pun ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang mengatakan agar jangan biarkan Carl menyakiti Travis. Entah apa maksud dan siapa orang yang mengatakannya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampai Becky merasa sakit pada perutnya, yang sampai hal itu terjadi, muncullah si ayah yang datang menolongnya. Hey! Wait! Setelah Becky pulih, si ayah pun menjelaskan bahwa dia sudah berhasil menemukan jalan keluar dari tempat ini. Yang setelah berjalan beberapa saat, ternyata jalan keluar yang dimaksud adalah batu hitam tersebut. Dia mengatakan bahwa siapapun yang menyentuh batunya, maka akan bisa melihat semua hal termasuk jalan keluar. Yang tepat saat Carl akan menyentuhnya, tiba-tiba saja si ibu muncul, di mana dia mengatakan bahwa batu tersebut akan membuat siapapun yang menyentuhnya menjadi jahat seperti si ayah, yang sebelumnya sudah pernah menyentuh batu tersebut. He said to you, he's lying. All I care about is that we're finally together. Pada akhirnya, saya mengaku sendiri bahwa dirinya sudah menyentuh batu tersebut dan mendapatkan bisikan yang mengatakan bahwa si ayah ditunjuk sebagai petugas jagal yang harus menghabisi para pendosa seperti Becky dan kawan-kawan, termasuk keluarganya juga. I know that sounds like blasphemy, but it's true. Drop it! Go! Sempat dijatuhkan, justru dia malah berhasil mencederai lengan Travis dan menangkap si ibu untuk dipecahkan kepalanya hingga meletus seperti sebuah balon. Travis dan kawan-kawan pun berhasil kabur hingga sampai pada lokasi bangunan yang menjadi tujuan mereka tadi. Mereka langsung menjagal pintu dengan benda berat sehingga akan cukup menyulitkan bagi si ayah untuk masuk ke dalam sana. Dan seperti biasa, dalam situasi genting dan krusial seperti ini, selalu saja ada yang karakter yang memulai pertengkaran dengan saling menyalahkan satu sama lain. Dan orang itu adalah Carl, yang secara usia harusnya dia lebih dewasa dari mereka semua. Namun dia justru malah menyalahkan Becky, adiknya sendiri, yang menjadi penyebab mereka semua terjebak di tempat ini. Sekaligus menyalahkan Travis yang sudah menghamili adiknya dan dianggap menjadi awal mimpi buruk ini terjadi. Stop
Saat sedang bertarung itulah muncul si ayah yang berusaha membuka pintu, sehingga Travis dan kawan-kawan pun dengan cepat lari ke atap gedung yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk sementara ini. Get the door! Sana, Travis dan Carl secara kebetulan melihat Freddy, anjing peliharaan milik si bocah yang tak sengaja berhasil menemukan portal atau pintu keluar dari tempat ini, di mana Travis hampir jatuh gara-gara terpleset. Namun dia berhasil dipegang oleh si Carl. Yang ujung pertengkaran tadi, Carl pun tiba-tiba melepaskan tangan Travis agar adiknya tidak hidup dengan lelaki madesu seperti si Travis ini. Tak lama muncullah si ayah yang berhasil naik, sehingga Carl dan Becky pun dengan cepat turun menggunakan pintu keluar lain. Sementara si bocah lari masuk kembali ke dalam ladang rumput. Becky pun meminta Carl untuk berhenti karena tak ingin keluar tanpa Travis kekasihnya. Wait. Thought that you would lose your sister when you got out. Dan ya, si ayah lagi-lagi berhasil memisahkan mereka berdua, di mana Carl terlibat kejar-kejaran dengan si ayah dan... Saat Carl akan dihabisi itulah kita bisa melihat banyak sekali jasad Carl yang lain tergeletak di lokasi tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa kejadian ini sudah terjadi secara berulang kali. Kembali ke Travis yang ternyata masih hidup setelah terjatuh di atas benda yang ternyata tidak keras, di mana saat dia kembali ke ladang, Travis berhasil menemukan Becky yang berada cukup dekat dengannya. Saya pun menjatuhkan Becky dan berusaha untuk menghabisinya juga. Namun Becky berhasil lolos setelah menancapkan sebuah gunting tepat di salah satu mata si ayah. Becky, what's going on? Tepat saat turun hujan, Becky yang perutnya mulai kesakitan pun didatangi oleh beberapa makhluk entitas penunggu tempat ini dengan tubuh seperti manusia namun kepala penuh dengan rumput yang membawanya menuju lokasi batu hitam. Situ, Becky teringat dengan ponsel yang dia bawa dan mencoba menelpon dirinya sendiri untuk memperingatkan tentang Carl, kakaknya yang akan menyakiti Travis, sehingga terkuaklah bahwa orang asing yang kemarin menelpon Becky tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Don't leave him. Just stay with him. Hello, who is this? Hello, what's going on? Meskipun belum waktunya brojol atau melahirkan, Becky pun harus merasakan sakit luar biasa ketika janinnya terlahir lebih cepat, di mana tanah tiba-tiba ambruk dan terlihat ada banyak sekali makhluk aneh yang tengah menunggu bayi tersebut. Dan ya, fenomena barusan tidak lebih dari hanya dalam pikiran alam bawah sadar Becky saja, yang merupakan bentuk visualisasi dari penebusan dosa yang telah Becky lakukan. Namun meski itu hanya ilusi, janin yang ada di dalam perut Becky pun menghilang dengan kondisi tubuhnya yang mulai sekarat. Dan tepat saat Travis muncul, dia langsung memeluknya dengan erat. Becky! Becky? And it's never gonna stop. Tak lama datanglah si ayah yang lagi bermaksud untuk menghabisi nyawa semua orang, yang dengan sisa-sisa kesadaran yang Becky miliki, dia berhasil membuat kedua mata si ayah menjadi pecak, sekaligus mempermudah Travis untuk mengalahkannya. Dengan fakta bahwa orang yang dicintainya sudah tiada, Carl pun nekat menyentuh batu hitam tersebut. Dan... ya, Travis pun berlihatkan jalan menuju pintu keluar, sekaligus kesempatan untuk tidak berubah menjadi jahat. Setelah semua dosanya dianggap sudah berhasil ditebus, sehingga setelah tidak ada lagi yang dia inginkan di dunia ini, Travis pun meminta si bocah untuk pulang sendirian, dengan membawa serta kalung milik Becky sebagai barang buktinya. You don't belong here. Neither does Becky. Seperti yang sudah bisa kita semua tebak, si bocah muncul dari ruangan belakang gereja yang sempat Travis coba buka saat pertama kali ke sini. Ya memang sejak awal, pintu itulah satu-satunya jalan keluar dari ladang rumput penebus dosa ini.
Tak lama muncullah Carl dan Becky versi lain yang baru datang ke tempat ini, yang tepat sebelum mereka masuk ke ladang, si bocah pun dengan cepat melarang mereka masuk dan menunjukkan kalung milik Becky versi masa lalu sebagai bukti bahwa semua yang dia katakan adalah benar adanya. Don't listen to him! Cal, wait! Get back here right now. He said he got this from Travis. Becky, Carl, dan si bocah pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara untuk Travis, dia sengaja memilih tetap tinggal setelah menyadari fakta bahwa dirinya sekarat dan tidak punya kesempatan untuk hidup. Dan film pun berakhir. Sebenarnya, saya sudah pernah membahas film yang hampir sama dengan film ini, yang berjudul Triangle. Bisa coba tonton videonya. Marketing yang berbeda hanya tempatnya saja. Kalau ini di ladang rumput misterius, kalau di Triangle di lautan dan kapal yang misterius. Ceritanya sama-sama ada time loop-nya dan sangat seru dan membingungkan sekali. Itu, saya Mamat mewakili orang-orang yang sangat tulus dalam HTS-an dengan orang lain pun pamit undur diri dan berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. See you next time.